Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Bertemu lagi dengan ibu, Bu Melpi Oktria dalam pelajaran matematika. Kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi pelajaran kita ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab 2 yaitu himpunan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab 3 yaitu bentuk aljabar. Tentunya sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang bentuk aljabar, pada pertemuan pertama dalam bab 3 ini, Ibu akan mengajak kamu mengenal bentuk aljabar terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan menentukan ya atau mengetahui apa itu bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi di sini nanti ada simbol-simbol. Ini kalimatnya kalimat matematika. Oke. Nah, terdapat unsur-unsur pada bentuk aljabar ya. Unsur-unsur itu sama dengan bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan variabel atau peubah. Apa itu variabel atau peubah? Yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar. Ya, simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya huruf abjad kecil. Jadi huruf ya, dia berupa huruf tetapi itu mewakili bilangan. Mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, itu disebut dengan variabel. Ingat ya, variabel berupa huruf. Boleh huruf kecil biasanya ya. Boleh dari A sampai Z ya. Kemudian yang kedua namanya koefisien. Apa itu koefisien? Yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada bentuk aljabar. Ya, menyertai variabel. Dia berdekatan dengan variabel. Dia di depan variabel. Nah, itu namanya koefisien. Yang ketiga konstanta, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi dia bilangan dia ini ya, tapi dia tidak memuat variabel atau huruf tadi. Kemudian yang keempat namanya suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi keseluruhan tadi ya, keseluruhan variabel, kemudian konstanta, kemudian koefisien itu semua tergabung di dalam suku. Nah, dalam suku ini ya, suku ini ada dua jenis suku ya dalam bentuk aljabar. Yang pertama suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi variabelnya sama, hurufnya sama, itu disebut dengan suku sejenis. Kemudian yang kedua suku tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel tidak sama atau variabelnya berbeda ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Nah, ini contoh suku sejenis. Yang pertama, coba lihat. Yang pertama nomor 1, 2A dan 3A. Jadi memiliki variabel yang sama. Ingat, variabel tadi apa? Variabel itu berupa huruf. Nah, berarti hurufnya sama. Ya, apa hurufnya? Yaitu A, 2A dan 3A. Jadi dia sama-sama memiliki variabel A. Nah, yang seperti ini disebut dengan suku sejenis. Kemudian nomor 2, min X dan 4X. Nah, ini juga sama-sama memiliki variabel X ya. Maka dia disebut dengan suku sejenis. Yang ketiga juga 5P dan min 8P. Jadi apa variabelnya? Iya, variabelnya adalah P. Maka disebut dengan suku sejenis. Kemudian bagaimana dengan contoh suku tak sejenis? Nah, suku tak sejenis itu yang pertama 2A dan 3B. Jadi di sini ada dua variabel yaitu A dan B. Ingat ya, variabel itu berupa huruf. A dan B. Tentu A dan B tidak sama, maka dia disebut dengan suku tak sejenis. Yang nomor 2, 10M dan 7N. Nah, variabelnya ada berapa? Ada dua, yaitu M dan N. Dan dia berbeda antara M dengan N. Maka
Dia termasuk suku tak sejenis. Selanjutnya nomor 3, 4x pangkat 2 dan 2x. Nah, ini ternyata tidak sama. X pangkat 2 dengan X, ya. X itu kan pangkat 1. Kalau tidak ada ditulis pangkatnya berarti dia pangkat 1. Jadi dia berbeda. X pangkat 2 dengan X. Maka dia 4x pangkat 2 dan 2x merupakan suku tak sejenis. Ibu rasa anak-anak ibu mengerti ya antara suku sejenis dan yang tak sejenis. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh bentuk aljabar itu sendiri. Nah, tadi setelah ibu telah jelaskan ada dalam bentuk aljabar itu ada suku, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Nah, sekarang kita lihat yang pertama itu bentuk aljabarnya ya, keseluruhan seperti ini nih. 2x tambah 4 ini disebut dengan bentuk aljabar ya. Nah, dalam bentuk aljabar itu terbagi lagi bagian-bagiannya, unsur-unsurnya tadi. Ini ya, yang seperti ini 2x tambah 4 ini merupakan bentuk aljabar suku 2 ya, terdiri dari 2 suku. Nah, yang mana sukunya? Nah, sukunya yang pertama 2x. Nah, kan setiap suku dipisah oleh atau dihubungkan oleh tanda tambah, pengurangan, atau penjumlahan tadi ya, tambah atau kurang. Ya, jadi dia setiap suku dipisah oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, ini 2x tambah 4. Berarti ini ada 2 suku. Yang pertama 2x, yang kedua 4. Nah, jadi dia terdiri dari 2 suku. 2 suku itu istilahnya adalah binomial ya. 2 suku disebut dengan binomial. Oke ya. Nah, kemudian dalam bentuk aljabar ini 2x tambah 4, yang pertama kita telah ketahui bahwa 2x tambah 4 ini merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku atau namanya binomial. Nah, sekarang 2 ya, ingat 2 ini disebut dengan koefisien. Ingat tadi koefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel itu berupa huruf. Nah, yang huruf di sini adalah x. Nah, sehingga x ini yang disebut dengan variabel. Kemudian bilangan yang menyertainya, yang menyertai variabel itu disebut dengan koefisien. Sementara 4 adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan yang tidak disertai oleh variabel atau dia berdiri sendiri bilangan itu 4. Nah, seperti itu. Berasa paham ya contoh pertama? Kemudian yang kedua, itu ada contohnya 3x ditambah 4y dikurang 5. Nah, sekarang ibu mau tanyakan, ini ada berapa suku? Tentu ini terdiri dari 3 suku. Ingat, suku itu dipisah oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, sekarang mana 3 suku tersebut? Yang pertama 3x, yang kedua 4y, yang ketiga min 5. Ya, min 5. Negatifnya ikut. Kenapa ini tidak disebut positif? Positif kan tidak disebut ya. 3x, suku pertama, suku kedua 4y, suku ketiga min 5. Maka bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. 3 suku istilahnya adalah trinomial ya, trinomial. Oke. Nah, dalam bentuk aljabar yang 3 suku ini kita bisa melihat ada 2 huruf di situ. Ingat, huruf tadi sama dengan variabel. Berarti ada 2 variabel di sini, yaitu x dan y. Yang pertama x, yang kedua y. Jika terdapat 2 variabel, maka terdapat 2 koefisien. Yang pertama 3, karena 3 menyertai x, karena 3 menyertai variabel x, maka 3 disebut dengan koefisien x. Ya, karena dia menyertai x, berada di depan x. Kemudian 4 ini menyertai y, maka 4 ini ya menyertai y ini, maka dia disebut dengan koefisien y. Sementara min 5 tidak menyertai variabel, maka dia disebut dengan konstanta. Paham ya anak-anak ibu rasa? Oke, kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Yang ketiga contohnya adalah
5A dikurang 1. Nah, 5A dikurang 1 ini terdiri dari dua suku. Nih, dua suku apa namanya tadi? Binomial. Ya, kemudian dua suku itu yaitu 5A dan min 1. Ya, kemudian A disebut dengan variabel huruf. 5 adalah angka yang menyertai variabel, maka 5 ini disebut dengan koefisien A. Selanjutnya min 1 tidak menyertai variabel, maka dia adalah konstanta. Ngerti ya? Selanjutnya nomor 4, contohnya adalah P ditambah 2Q. Nah, P ditambah 2Q terdiri dari dua suku. Mana sukunya? P dan 2Q. Nah, ada dua huruf. Dua huruf berarti terdiri dari dua variabel, ya. Apa saja variabelnya? Yaitu P dan Q. Nah, di sini dituliskan koefisien P adalah 1, tetapi di sini tidak dituliskan 1. Nah, iya, 1 tidak ditulis. P ya berarti 1. Kalau tidak ditulis koefisiennya berarti dia koefisiennya 1. Oke ya. Jadi koefisien P misalnya min 3, misalnya 2P dikurang Q. Nah, jadi terdiri dari dua suku ya. Nah, terdiri dari dua variabel yaitu P dan Q. Kalau dua variabel maka koefisiennya juga 2. Apa koefisien P? Koefisien P 2. Apa koefisien Q? Koefisien Q kan tidak ditulis di sini berarti 1. Tapi tidak 1 karena dia ada tanda negatif. Maka koefisien Q di sini adalah min 1. Nah, begitu juga dengan yang tadi. Yang contoh nomor 4 ini. P ditambah 2Q. Maka koefisien P adalah 1. Kemudian koefisien Q adalah 2. Mana konstantanya? Konstantanya tidak ada pada contoh yang keempat. Boleh-boleh saja ya. Karena konstanta itu adalah bilangan yang menyertai variabel, sementara di sini tidak ada. Oke, Ibu rasa itulah penjelasan pada pertemuan kali ini, tetapi perlu diingat bahwasanya di mana yang namanya variabel, Ibu ulangi kembali, variabel itu merupakan bilangan atau variabel atau peubah ya. Peubah sama saja itu merupakan bilangan yang disimbolkan, yang belum diketahui bilangannya disimbolkan dengan huruf. Ya, hurufnya huruf kecil. Kemudian untuk koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel, berada di depan variabel. Tapi tidak untuk 1 ya. 1 walaupun tidak ditulis dia berarti 1. Kalau misalnya seperti tadi contoh nomor 4. Kemudian konstanta itu apa? Konstanta itu adalah bilangan yang tidak menyertai variabel atau dia berdiri sendiri seperti bilangan biasa. Kemudian ada lagi suku. Suku itu ditandai dengan setiap suku pada bentuk aljabar dipisah oleh tanda pengurangan atau penjumlahan. Selanjutnya ada suku sejenis. Apa itu? Suku yang memiliki variabel yang sama, huruf yang sama. Kemudian suku tak sejenis, suku yang memiliki variabel yang tidak sama. Kemudian bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku disebut dengan binomial. Yang terdiri dari 3 suku disebut trinomial, yang terdiri dari lebih dari 3 namanya suku banyak ya, suku banyak. Kemudian demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu rasa anak-anak Ibu mengerti, Ibu harap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.